Baik, kita mulai ya perkuliahannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ah, izin saya akan on cam di akhir ya karena ini mungkin akan beda device nanti saya on cam ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ekowisata bahari dengan materi bagaimana pengelolaan ekowisata dan hubungannya di konservasi perairan ya. Nah, eh, sebelumnya kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kegiatan ekowisata ini merupakan aktivitas wisata yang memang tujuannya memiliki dampak bagi lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat ya. Nah, eh, dalam pengelolaannya ekowisata ini bagaimana jika dilakukan di kawasan konservasi ya. Nah, sudah kita ketahui bersama, mungkin teman-teman juga sudah sempat mengenal ya, ada kawasan konservasi perairan ya, atau biasa mungkin di sini kita singkat dengan KKP ya. Di KKP di sini adalah maksudnya kawasan konservasi perairan ya. Nah, eh, ini nantinya ke depan dengan pariwisata pun akan tetap dapat eh, berjalan secara eh, berdampingan ya. Bagaimana kawasan konservasi perairan juga membutuhkan pemasukan ya atau income, kemudian pariwisata juga akan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat di kawasan konservasi perairan ya. Kemudian nanti juga akan dapat ya melakukan poin yang kita sebut dengan pendidikan lingkungan. Jadi pariwisatanya nanti akan berlangsung di kawasan konservasi perairan dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Nah, kategori kawasan konservasi perairan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 ya tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 serta Undang-Undang 27 tahun 2007 konservasi perairan. Teman-teman juga mungkin ini ada beberapa yang pernah mendengar mungkin ya atau memahaminya. Ada tiga kategori besar, ada kawasan konservasi perairan, kemudian ada kawasan konservasi pesisir pulau-pulau kecil, dan juga ada KKM ya, kawasan konservasi maritim. Ini kategorinya nanti akan berbeda ya di masing-masing kawasan konservasi perairan ini. Ada yang memang dia dikonservasi karena ada biota tertentu ya. Nah, biasanya untuk ada biota tertentu dia masuk ke suaka alam, suaka perikanan misalkan ya. Lalu ada yang lebih luas, itu bisa masuk Taman Nasional Perairan ya. Dan juga misalkan dengan adanya eh, budaya-budaya di maritim ya, itu juga bisa dimasukkan dalam kawasan konservasi maritim ya. Nah, ini pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia ya. Ada yang dilakukan oleh nasional dan juga ada yang dilakukan oleh daerah ya. Sebenarnya secara kepentingan utama kawasan konservasi perairan dilakukan untuk desentralisasi pengelolaan sumber daya ya, tapi nanti dalam sebuah kawasan konservasi pastinya nanti akan dibuat masing-masing zona ya. Ada beberapa zona biasanya yang kita kenal ketika kita masuk dalam kawasan konservasi perairan. Ada zona inti pastinya, ini tujuan utamanya memang untuk melindungi keanekaragaman hayati ya. Lalu yang kedua ada zona perikanan berkelanjutan, ini untuk mendukung perikanan berkelanjutan. Kemudian ada zona pemanfaatan juga ya, untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan pastinya. Dan zona lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Jadi secara umum walaupun kawasan konservasi, pariwisata tetap bisa masuk ya, apalagi dengan konsep ekowisata dan pariwisata berkelanjutan.
ini secara umum, secara lebih detail bagaimana aktivitas di zona-zona kawasan konservasi perairan, ya. Untuk, penelitian semua dapat dilakukan di, zona-zona kawasan konservasi perairan. Pendidikan juga tetap bisa ya di kawasan konservasi perairan. Lalu untuk penangkapan ikan ini di, perikanan berkelanjutan ya, budidaya ikan. Lalu untuk wisata ini dapat dilakukan di kawasan, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan ya. Nah, tren saat ini yang saya lihat ya di beberapa destinasi pariwisata, mereka, eee, melakukan, pengemasan paket wisata ya dengan tujuan, riset ya. Jadi sekarang mereka mencari target wisatawannya adalah wisatawan yang ingin belajar ya, ingin belajar konservasi, ingin belajar, teknik rehabilitasi terumbu karang, teknik untuk konservasi, ikan-ikan, besar ya seperti manta, kemudian, mola-mola, sunfish ya. Nah, keuntungan dari, eee, pengemasan paket wisata yang berbasis, riset, mereka, memiliki peluang untuk masuk ke zona inti ya, dan juga, itu akan mempermudah mereka ya dalam, juga, menjual, paket wisata tersebut ya. Jadi sekarang trennya khususnya untuk wisatawan asing tapi ya, wisatawan asing mereka sangat, senang dan sangat tertarik untuk, belajar, konservasi yang juga, tetap mereka melakukan, aktivitas wisata di dalamnya ya. Nah, eee, ini nanti ketika kita berbicara kawasan konservasi juga akan muncul, 2 ini ya, ada 2 pengelolaan yang berbeda ya. Ada pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, yang di mana memang ini, sudah lebih dahulu ya, sudah, dilakukan pengelolaan lebih dahulu dibanding kawasan konservasi yang dikelola oleh, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi intinya, dari 2 pengelolaan ini hampir sama ya, zonanya hampir mirip ya, penyebutan zonanya hampir mirip, tapi secara tujuan mereka, sama ya. Dan trennya adalah ini setelah ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan konservasi baru itu, semuanya akan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi yang dikelola oleh Kementerian, Kehutanan biasanya adalah kawasan konservasi yang memang sudah, cukup lama berdiri ya, seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Kepulauan Seribu ya, Taman Nasional, Laut Bunaken, seperti itu. Nah, baik, ini adalah tujuan kawasan konservasi perairan secara umum ya. Bagaimana, eee, kawasan konservasi perairan dilakukan untuk melakukan penelitian ilmiah, perlindungan alam liar, pelestarian spesies ya atau keragaman genetik, mempertahankan jasa lingkungan, perlindungan unsur alam dan budaya yang spesifik, dan pastinya ada pariwisata bahari dan rekreasi. Ya, lalu juga yang terakhir juga mempertahankan kebudayaan tradisional, yang ini merupakan juga, salah satu, poin ya, salah satu hal yang, eee, apa, menjadi, tujuan juga ya dalam aktivitas pariwisata. Nah, ini hal yang kita lakukan bagaimana, eee, ketika wisata masuk ya pada kawasan konservasi, bagaimana, kita harus mengelola dampak dari adanya kunjungan wisatawan. Nah, menurut, McMahon ya, ada 2 perubahan, ada 2 jenis perubahan ya. Perubahannya akan yang, direncanakan atau yang tidak terencana ya. Nah, yang pasti yang harus kita, apa, lakukan adalah, perubahan yang kita rencanakan untuk lebih baik gitu ya. Nah, ini potensi dampak negatif, pariwisata pastinya
akan ada pencemaran ya, lalu akan timbulnya sampah di kawasan pariwisata, lalu adanya dampak terhadap kehidupan satwa liar, kerusakan dasar laut ya, baik itu di ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang ya. Lalu adanya penurunan kondisi pantai karena limbah misalkan ya, dari sisa transport kapal ya, baik itu oli kapal ataupun sisa BBM misalkan, yang akan memberikan penurunan kondisi pantai ya. Nah, uh, yang harus kita sama-sama tekankan adalah mengelola suatu tempat wisata itu tidak hanya mengolah sumber dayanya ya. Jadi kita tidak bisa hanya menjaga terumbu karang gitu ya. Kita tidak bisa hanya menjaga mangrove, tapi juga kita harus mulai mengelola atau memberikan edukasi kepada orang-orang yang datang pada sebuah destinasi pariwisata. Nah, salah satunya dengan kita mempelajari daya dukung lingkungan ya. Nah, daya dukung lingkungan dengan salah satunya kita mengendalikan jumlah maksimum ya pengunjung pada suatu tempat tertentu untuk satu periode waktu tertentu ya. Ini salah satu langkah bagi kita untuk mengelola orang ya pada sebuah destinasi wisata. Nah, daya dukung lingkungan ini em, secara umum juga bisa kita uh, sebutkan bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengelola perilaku pengunjung ya. Uh, Daya dukung lingkungan ini berguna bagi situasi ketika perilaku pengunjung cukup konsisten ya. Jadi salah satu contohnya ketika kita mengelola sebuah kawasan destinasi wisata selam, penyelam yang diperbolehkan misalkan hanya penyelam tingkat lanjut ya yang melakukan penyelaman di daerah tersebut. Nah, itu adalah salah satu hal kecil bagaimana kita mengelola kawasan destinasi dengan daya dukung lingkungan ya. Tidak hanya jumlah ya, tapi juga karakteristik dari wisatawan yang harus kita pertimbangkan dalam mengelola sebuah destinasi. Daya dukung lingkungan tidak hanya tadi ya, tidak hanya jumlah yang saja yang harus kita batasi ya. Jumlah pengunjung bukanlah pengukur dampak yang akurat ya. Jadi dampak yang akurat kita juga dapat melakukan dengan cara memilih ya, memilih atau memberikan arahan untuk perilaku dan motivasi motivasi pengunjung. Ya. Nah, lalu ada cara transportasi ya. Ini juga salah satu cara ya bagaimana kita menjaga daya dukung lingkungan kawasan destinasi. Misalkan cara transportasinya adalah bagaimana uh, tidak semua misalkan bagaimana transportasi dilakukan secara lebih efektif gitu ya. Lalu jenis akomodasinya ya, ini juga kita batasi bagaimana pengembangan akomodasi di sebuah kawasan ya. Lalu efektivitas pemanduan atau pedoman ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa pedoman-pedoman atau panduan aktivitas ekowisatanya ini berjalan secara baik, dan juga adanya pembagian ya musim dan waktu di sebuah kawasan. Tapi memang ini pada saat ini ya pembatasan daya dukung lingkungan itu memang belum secara real dilakukan dengan baik ya. Jadi masih banyak kawasan-kawasan yang memang mereka sudah mencoba membuat ya bagaimana daya dukung lingkungan di kawasan tersebut
tetapi belum berjalan secara efektif ya. Kalau saya lihat, dari segi jumlah masih banyak yang belum, bisa, memberikan batasan ya, seperti misalkan di sebuah, pulau kecil, kunjungannya hanya sekian orang gitu ya. Namun pada kenyataannya masih banyak yang over tourism ya. Tapi dari segi perilaku, itu saya rasa sudah, mulai membaik ya. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk melakukan, eee, aktivitas, ekowisata sudah mulai, terbentuk lah ya. Nah, eee, dalam mengelola dampak, bagaimana kita, melihat terlalu banyak dampak itu ya. Sebenarnya dampak itu pasti akan ada ya. Kita harus bisa menerima bahwa dampak itu akan selalu terjadi walaupun, eee, adanya batasan ya, adanya, daya dukung lingkungan tadi. Dampaknya pasti akan ada lah, tidak mungkin, tidak ya. Dengan adanya aktivitas wisata misalkan yang dulunya, eee, kawasan tersebut misalkan tidak sama sekali tersentuh, kemudian masuk, aktivitas wisata, masuk manusia ke kawasan tersebut, pasti akan ada dampak ya. Walaupun dampaknya mungkin akan sangat kecil ya, tapi tetap akan ada dampaknya. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut, eee, kita mencoba ya untuk membatasi, sebenarnya dampak mana yang akan terlalu banyak gitu ya. Nah, misalkan dengan jumlah orang yang sangat banyak, dampaknya nanti akan merusak terumbu karang. Nah, itu mungkin dampaknya yang sangat besar. Misalkan, jika dampaknya akan ke arah itu, mungkin kita akan carikan solusinya seperti lokasi yang berbeda, bagaimana lokasi yang, dibuka ya atau menjadi tujuan wisata bukan yang akan memberikan dampak banyak gitu. Misalkan kalau snorkeling jadi destinasi yang dibukanya atau titik snorkelingnya jangan yang terlalu bagus terumbu karangnya gitu ya. Jadi yang mungkin masih berpasir tapi tetap ada terumbu karangnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian, dalam kita mengelola dampak, kita jangan khawatir dengan ketiadaan jumlah pengunjung yang pasti gitu ya. Karena, untuk ekowisata ini kita berharap bukan jumlah pengunjung yang banyak ya, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan lama tinggal ya, lama tinggal pengunjung yang, eee, bisa lebih panjang gitu dibanding, eee, jumlah wisatawan yang banyak gitu. Jadi kita tidak berharap ada 500 wisatawan yang datang, tapi kita berharap mungkin, 50 wisatawan saja, tapi tinggalnya bisa, eee, 10 sampai 15 hari gitu dibanding 500 wisatawan yang hanya datang, 2 hari 1 malam saja gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan karena kualitas layanan akan lebih baik, kemudian dampak bagi lingkungan pun akan, eee, berkurang ya. Nah, lalu dalam mengelola dampak kita juga harus memikirkan, bagaimana kita memperbaiki perilaku pengunjung ya. Karena untuk melakukan atraksi ekowisata itu saya rasa, sedikit lebih mahal ya. Eee, Teman-teman yang melakukan, aktivitas snorkeling dibanding teman-teman yang melakukan, aktivitas snorkeling dengan menanam terumbu karang itu pasti akan, lebih mahal, eee, atraksi dengan menanam terumbu karang ya. Bagaimana kita harus, membeli bibit karang, lalu bagaimana kita harus menyediakan substrat karang ya. Nah itu, bagaimana kita mencoba untuk merubah perilaku itu gitu. Jadi, orang tidak beranggapan hanya pada nilai, jual dari sebuah atraksinya saja. Jadi, "Oh kenapa kok lebih mahal?" Gitu ya. Nah,
kita sih sama-sama untuk mencoba untuk memperbaiki perilaku tersebut ya. Dengan cara seperti apa? Eee, Sekarang kan, zaman, ingin terlihat, oleh orang lain juga ya. Nah, hal-hal seperti bagaimana, atraksi wisata tersebut dikolaborasikan dengan adopsi terumbu karang misalkan ya, kemudian misalkan bagaimana wisatawan, eee, mendapatkan dokumentasi saat melakukan rehabilitasi mangrove. Nah, itu menjadi daya, tarik ya untuk, memberikan, apa, pemahaman bahwa mereka tuh juga, eee, perlu gitu ya untuk melakukan aktivitas ekowisata. Baik ya, sampai sini terlebih dahulu ya, bagaimana kita, mencoba untuk, mengelola dampak dan juga mengurangi resiko pada kawasan konservasi dari aktivitas, eee, wisata ya. Baik, silahkan ada teman-teman yang ingin, diskusi sedikit, silahkan, saya persilahkan ya. Jika, teman-teman ingin bertanya juga saya persilahkan. Ya, silahkan ini sebentar ya, Misael ya? Boleh silahkan Misael. Baik Bapak, terima kasih. Baik, silakan. Saya ingin bertanya nih Pak, mengingat ini kan kawasan konservasi tidak sepenuhnya biaya operasional dari biaya operasional konservasi itu nggak sepenuhnya dari pemerintah ya Pak. Apakah jumlah pengunjung itu jumlah pengunjung dibatasi juga harus disesuaikan dengan biaya operasional kawasan konservasi Pak? Oke, baik ya pertanyaannya. Eee, ya pertanyaan cukup baik ya. Jadi tidak semua kawasan konservasi itu juga, ada keterbatasan ya, ada keterbatasan dari pengelola untuk melakukan pengelolaan. Namun, jika kita batasi juga nanti akan seperti apa, gitu ya misalnya ya? Iya Pak. Mhm, baik. Nah, memang, sekarang, eee, dulu ya, saya sempat mendengar masih, jadi salah satu contohnya ketika, di Taman Nasional, ketika kita akan mengembangkan usaha, budidaya terumbu karang ya, budidaya karang, itu ada 30% bibit karang yang nantinya harus dikembalikan ke alam dan 70%-nya boleh, dijual untuk komersil ya. Itu adalah salah satu langkah ya dari pengelola untuk, adanya keterlibatan, pelaku usaha dalam, melakukan pelestarian alam. Nah, terkait pembatasan wisatawan ini, apakah nantinya akan memberikan dampak buruk terhadap, eee, pengelolaan konservasi dari segi ekonomi ya, dari segi, pemasukan pemerintah? Menurut saya pribadi, dengan pembatasan ini lebih ke satu ininya sih, lebih ke satu, area tertentu gitu. Misal, jadi khususnya, khususnya untuk, memang dari segi misal kalau kita berbicara pulau ya, dari segi pulau pun, memang ada keterbatasan, akan ada pembatasan, jumlah pengunjung ya. Namun jika memang melebihi daya dukung lingkungannya, mungkin solusinya kita tidak membatasi secara kunjungan secara umum gitu, tapi kita mencoba untuk mengalihkan pada, daerah lain gitu, daerah pulau lain. Jadi misalkan pengunjungnya 500,
kita tidak memaksakan 500 itu masuk ke satu pulau gitu. Jadi bagaimana kita mencoba untuk eh, membagi 500 pengunjung tersebut ke 5 pulau misalkan ya. Nah, diharapkan dengan adanya pembatasan tersebut, pulau-pulau ini juga tidak terlalu tertekan gitu ya secara kunjungan. Nah, itu kemudian secara destinasi ya secara umum kalau pandangan saya sih seperti itu. Jadi kita tidak membatasi yang 500-nya ini datang ke suatu destinasi pariwisata, tapi bagaimana kita bisa membagi gitu ya, membagi kunjungan 500 ini ke beberapa daerah yang berbeda ya. Atau jika daerahnya terbatas, kita mencoba ya, mencoba untuk eh, memang memberikan waktu ya, memberikan apa waktu-waktu tertentu bagi pengunjung datang. Jadi tidak 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 satu hari full ya, misalkan tidak dalam kurun waktu yang bersamaan ya. Kita bisa membagi dalam waktu-waktu tertentu ya. Nah, yang lebih spesifik mungkin pada satu area ya, misalkan pada satu area snorkeling ya. Nah, eh, ya jika kita tidak membatasi kawasan tersebut, nanti dampaknya akan sangat besar ya. Dari segi kenyamanan pastinya, kemudian juga dari segi keamanan, serta dari segi eh, kelestarian lingkungan ya. Eh, Pemasukannya akan berkurang jika wisatawannya berkurang, bisa jadi berkurang ya, tapi kita berusaha untuk mencoba membagi waktu ya, membagi waktu kunjungan dan ada alternatif destinasi lain gitu. Jadi misalkan snorkeling tadi kita tidak di waktu yang bersamaan ya, tapi bagaimana kita mungkin beberapa orang, beberapa kelompok mengunjungi pantai tertentu, lalu beberapa orang mengunjungi eh, kawasan snorkeling tersebut gitu misalnya. Jadi kita mencoba untuk membagi waktu saja ya, bagaimana pembagian waktu dan pembagian kawasan sih menurut saya misal. Itu pandangan dari saya misal. Kalau dari misal gimana? Ada pandangan lain tidak? Eh, Kalau dari penjelasan Bapak berarti itu Mm-mm. ini ya Pak, bertergantung dengan zonasi KKP juga. Zonasi KKP ataupun zonasi Taman Nasional. Iya, kalau zonasi sih sebenarnya kita kalau pariwisata kan akan ada di zona pemanfaatan sebenarnya ya untuk aktivitas wisatanya biasanya. Jadi jarang kita melakukan aktivitas di kawasan apa zona perikanan berkelanjutan gitu ya atau zona penyangga tuh biasanya jarang sih, biasanya masih di zona pemanfaatan. Cuman kita membagi aja sih sebenarnya, membagi daerah tujuan wisatanya. Kan di satu zona pemanfaatan juga cukup luas pasti dia ininya areanya ya. Nah, bagaimana kita harus menciptakan apa destinasi-destinasi baru agar terbagi gitu ya, tekanan terhadap lingkungan terbagi gitu. Di dalam satu zona, tapi destinasinya kita bikin lebih banyak gitu, Mikael. Baik Bapak. Mm-mm. Terima kasih. Ya, sementara seperti itu sih ya kalau pandangan saya. Jadi jika kunjungannya cukup tinggi, bagaimana kita berusaha untuk membagi jumlah kunjungan tersebut gitu ya. Tidak bertumpuk di satu kawasan ya. Gitu. Ya, baik dari teman-teman yang lain, mungkin satu lagi kita coba diskusi. Teman-teman pernah mendengar apa gitu terkait ekowisata di sebuah kawasan konservasi. Baik, Teguh, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya, kan perilaku pengunjung ini kan
dapat diantisipasi oleh pemandu gitu ya Pak. Terkadang terdapat wisatawan yang memang masuk gitu Pak tanpa pemandu gitu, dan juga mungkin atau dengan pemandu tapi pemandunya kayak melepas wisatawannya gitu, bebas terserah mau kemana aja gitu. Kira-kira kalau memang terjadi wisatawan yang berlebih gitu Pak, yang tanpa pemandu ini, kira-kira ada cara lain nggak sih Pak buat membangun kesadaran dari pengunjung itu biar nggak terlalu merusak ekosistem di kawasan konservasi itu, kira-kira begitu Pak? Ya, baik Teguh. Ya, betul ya. Eh, itu apa kondisi saat ini ya di Indonesia juga eh, banyak kondisi aktivitas wisata ya yang dimana wisatawan mereka melakukan kunjungan secara mandiri ya tanpa adanya pemandu ya. Nah, ini juga yang eh, harus sama-sama kita ini ya kita kampanyekan bahwa ya kita berharap sih wisatawan tidak hanya melihat pada nilai saja, nilai sebuah paket wisata ya. Kadang mereka merasa saya bisa melakukan kunjungan ke lokasi tersebut gitu ya. Kenapa saya harus melakukan mengapa saya harus menggunakan pemandu gitu ya. Nah, tapi dari secara aturan sebenarnya pengelola kawasan baik itu pemerintah ataupun kelompok masyarakat sudah membuat ya aturan bahwa setiap kunjungan wisata itu harus melakukan kunjungan dengan pemandu lokal ya. Nah, eh, dengan adanya wisatawan-wisatawan yang melakukan kunjungan secara mandiri, mungkin secara tidak langsung kita mencoba bagaimana juga melibatkan ya pelaku usaha lainnya, misalkan pengelola usaha kapal wisata ya. Nah, kita berharap pengelola kapal wisata yang ada di pulau-pulau kecil misalkan, mereka juga jika menerima wisatawan yang ingin melakukan kunjungan, ya kita nggak bisa memaksa mereka untuk menolak ya. Jadi bisa saja wisatawan langsung datang dan memesan kapal secara mandiri gitu ya. Nah, mungkin kita dengan cara misalkan juga mendidik ya atau memberikan pelatihan ataupun memberikan kesadaran bagi pelaku usaha seperti itu, bagaimana juga mereka harus bisa mengkampanyekan ya kelestarian lingkungan tersebut. Bagaimana kapten-kapten kapal ya ataupun eh, kru dari kapal wisata mereka juga mengkampanyekan eh, kelestarian lingkungan gitu. Jadi kalau ada wisatawan yang datang langsung untuk menyewa kapal ingin snorkeling, mereka ya minimal juga memberikan arahan untuk tetap menjaga lingkungan ya, tidak menyentuh terumbu karang ataupun hal lainnya. Itu sih yang saya bayangkan ya Teguh. Jadi kalau misalkan banyak wisatawan yang mereka tidak melakukan kunjungan dengan kepemanduan, mungkin ini pihak lainnya kita sama-sama eh, kampanyekan juga gitu. Baik itu hmm, pelaku usaha kapal mungkin ya, mungkin pelaku usaha catering ya. Bayangan saya seperti itu Teguh. Baik Pak. Baik ya, ini cara spesifik ya untuk mengurangi dampak pengunjung. Hal sederhana tapi ya minimal kita mencoba ya. Pembatasan berdasarkan musim atau waktu dan misalkan hmm, adanya batasan bahwa eh, kunjungan kapal tadi dalam 2 jam itu misalkan hanya eh, boleh ada 10 kapal yang berkunjung gitu ya. Bagaimana kita mencari pilihan destinasi lain sebagai
switch ini ya, switch destinasi lah ya seperti itu. Kemudian ukuran grup ya. Ukuran grup adanya batasan misalkan bahwa satu pemandu wisata snorkeling misalkan maksimal mereka memandu untuk 6 orang ya. Nah, ini ukuran grup ini diharapkan nantinya dapat memberikan arahan yang jelas kepada wisatawan, juga dapat melakukan kontrol wisatawan ya dengan ukuran grup-grup kecil ya. Lalu perilaku pengunjung tadi kita bagaimana memberikan kampanye untuk perilaku pengunjung, lalu ada zonasi pastinya ya. Zonasi ini dalam artian yang lebih kecil, kita sebagai pemandu atau pengelola wisata jangan seolah-olah selalu ingin memberikan yang terbaik gitu ya bagi pengunjung gitu. Terkadang kita harus menutup suatu kawasan tertentu ya agar kawasan tersebut tetap terjaga gitu. Jadi sebenarnya tidak selalu pengunjung itu harus diberikan yang eh, terbaik ya gitu. Apalagi mungkin yang terbaik ini ada batasan. Untuk kawasan-kawasan yang terbaik ada syarat-syarat tertentu ya. Misalkan tadi ya untuk penyelaman misalkan yang boleh menyelam di situ hanya untuk penyelam-penyelam dengan level tertentu ya, karena dengan level tertentu penyelam tingkat lanjut pasti kualitas penyelamnya akan lebih baik dibanding penyelam-penyelam yang baru ya. Penyelam-penyelam yang baru biasanya sedikit memberikan dampak buruk ya, seperti misalkan menendang terumbu karang ya ataupun menginjak terumbu karang ya. Itu yang dimaksud dengan batasan zonasi di sini ya. Kita mencoba untuk tidak mengeksplor secara keseluruhan gitu ya, secara masif. Lalu yang kelima, menaikkan harga karcis ya. Nah, menaikkan harga karcis juga ini menjadi salah satu cara untuk kita menjaga kualitas sebuah destinasi. Jadi dengan eh, eksklusivitas itu diharapkan bahwa pengunjung yang datang juga pengunjung yang dengan pengunjung yang berkualitas gitu ya. Jadi pengunjung yang memang mereka eh, ingin ya menikmati alam namun juga peduli terhadap alam gitu ya. Tidak pengunjung yang asal datang lalu mereka karena harganya murah mereka datang seenaknya saja gitu ya. Nah, kemudian ada sarana yang dibuat lebih baik ya, misalkan seperti gambar di kanan ada mangrove tour ya, bagaimana pastinya kalau mangrove tour ini sedikit ya memberikan dampak buruk terhadap kawasan mangrove karena mereka ya hanya berjalan di uh, mangrove track-nya itu ya. Mungkin seperti di destinasi snorkeling ya, bagaimana kita menyediakan mooring buoy gitu ya. Jadi kapal-kapal wisata tidak lagi membuang jangkar ya, tapi eh, harus mengikat pada mooring buoy yang permanen ya. Tempat sampah ya, hal sederhana bagaimana tempat sampah tersedia, lalu pendidikan kepada pengunjung ini mungkin yang harus kita tekankan kepada pengusaha agar tidak bosan ya. Jadi kita juga jangan beranggapan bahwa wisatawan sudah tahu gitu ya. Kadang wisatawan juga ingin mendengarkan kembali, ingin mendengarkan kembali bagaimana eh, tata cara wisata yang baik di kawasan tertentu ya. Nah, itu terkadang menjadi ini juga menjadi keingintahuan wisatawan ya. Jadi misalkan eh, kampanye tidak menginjak terumbu karang itu jangan pernah bosan kita untuk mengkampanyekan hal tersebut ya. Lalu pelatihan pemandu ya. Pelatihan pemandu juga ini
terus dilakukan ya, baik itu dari pengelola swasta ataupun dari pemerintah ya, tetap terus dilakukan pelatihan-pelatihan bagi pemandu khususnya untuk aktivitas ekowisata ya. Nah, oke. Nah, nanti kita bisa sama-sama memilih ya cara apa yang kita gunakan di kawasan tertentu yang akan kita kembangkan. Jadi tidak semua ini akan tepat dilakukan di suatu kawasan ya. Jadi kita nanti harus memilih mana yang tepat untuk kawasan kita ya. Nah, yang terakhir tetap ya dalam mengembangkan kawasan konservasi menjadi kawasan yang dikembangkan untuk ekowisata dengan sudah mengelola dampak, kita pun harus terus ya melakukan pemantauan ya. Jika kita tidak tahu apa efek dari kegiatan pariwisata tersebut, maka kita juga tidak akan dapat ya mengatakan bahwa aktivitas ekowisata kita sudah berhasil gitu. Jika kita sudah melakukan atau mengelola dampak, namun ternyata dampaknya masih sangat besar gitu ya. Nah itu ya berarti pengembangan ekowisatanya belum berhasil ya. Jadi kita bagaimana harus terus melakukan pemantauan secara rutin dan kita harus melihat ya atau mendeteksi tanda-tanda di awal ya, kemudian dan tanda-tanda oh ini nampaknya akan ada kerusakan gitu ya. Nah, sebelum kerusakannya menjadi lebih besar gitu ya. Jadi pemantauan harus tetap dilakukan dalam melakukan pengembangan aktivitas ekowisata di kawasan konservasi perairan. Ya, baik, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Bagaimana aktivitas ekowisata tetap bisa dilakukan ya di kawasan konservasi dan juga bagaimana kita memahami cara-cara untuk mengelola dampak ya. Salah satunya dengan melihat daya dukung lingkungan, yang dimana daya dukung lingkungan ini tidak hanya jumlah saja yang kita batasi ya. Nanti kalau teman-teman kita mungkin mencoba untuk memahami atau mempelajari carrying capacity ya. Tapi tidak hanya itu, tapi juga perilaku wisatawan ya juga harus kita tingkatkan ya agar kualitas aktivitasnya tetap terjaga. Baik, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya silahkan barangkali ada satu orang yang ingin bertanya sebelum saya akhiri perkuliahannya. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, tidak apa-apa ya. Jadi untuk perkuliahannya saya cukupkan. Nanti teman-teman untuk minggu depan kita akan ada kuis terlebih dahulu ya. Kuis dari tiga pertemuan ini ya. Nanti untuk kuisnya akan dilakukan secara online di Gform ya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.